apa lu akan memperlakukan barista lu kayak seapresiasi tadi? Iya, gue bakalan. Ya kalaupun ada barista, gue nggak akan posisiin diri gue owner atau apapun sih. Sama lah kita gitu. Karena gue juga berangkat dari kayak mereka gitu kan, yang dulu dibego-begoin, atau disuruh-suruhin gitu kan bang, suruh nyuci piring gitu kayak gitu. Bang Dado. Ganteng, apa kabar? Sehat bang, alhamdulillah. Gimana bang? Bang duduk Boleh? bang. Ini nggak apa-apa nih ya? Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Dari mana nih? Jaga warung bang. Jaga warung. Jaga warung. Bang Dado, bang. Gini. Kita ngopi dulu kali ya. Ini gue lagi Boleh, ada kopi. boleh. Cakep nih. Apa nih bang? Ini kayaknya sih Seger-seger gua juga lah ya. dapet ya, seger sih. Seger. Kayak lumayan funky lah. Lu doyan kopi funky nggak tapi? Doyan aja. Doyan ya? Bang Dado, kabar semua kedai aman bang semuanya? Aman bang. Istri sekarang sudah amanin menikah, terus ya? bang. Harus Sudah diamanin menikah, terus. ya? Keren. Bang Dado ya ampun bang. Lalu sehat ya? Sehat bang. Ini kita sambil ngopi ya bang ya? Boleh. Gila ini udah, kita tuh terakhir Jauh. jauh ya? Jauh. Jadi jauh. Gue sih inget kita 2018 terakhir ketemu tuh bang. Mungkin ya, sekitar segitu. Pas lagi sertifikasi profesi Ketemu barista. random. Ketemu random. Sebelumnya tuh gue tahu lu tuh dari ini bang, dari si Baon sama Iboy. Iya. Baon sama Iboy, karena Iboy dulu tuh kayaknya balik kerja tuh lumayan rajin lah ke Ngopi ke sana ya. Masih di sana. Masih di sana. Fillmore masih ada nggak sih bang? Masih dong. Masih. Masih ada terus dia. Iya, ini barista. Makin ini dia. Gila lu udah lama banget bang ngebar. Lama sih enggak, Bang? Masa lu dari Segitu-gitu aja. enggak lah. Tahun berapa tuh lu pertama bang? Gua ngebar itu kalau di Fillmore 16. Fillmore 16. 16. Nah, sebelum bahas ke belakang-belakang lagi nih. Boleh. Gua Tapi dulu kali ya. Biar enak ngobrolnya, Bang. Asli. Ini biasanya gua nggak di sini nih bang. Biasanya di Cipete. Ini tempat pertama nih. Ini akhirnya kita lobby lah biar lebih enak kayak tempatnya gitu ya. Kemarin Lian kesini bang. Kesini waktu di tempat lama. Waktu dia. Oh, terakhir oke. di situ dia. Lagi ada acara. Sebelum balik ya. Sebelum balik. Itu pakai apaan, Bang? Kopi, Bang? Apanya itu? Itu kopi apaan? Ini Argo Puro. Argo Puro. Aduh, ini gue pakai tangan gini nggak ada sendok apa gimana sih ini? Naik apa bang tadi kesini bang? Mobil, Bang? Sama istri? Iya. Ya, bini Dia lu mana? kebetulan ikut di mobil mungkin. Oh. Jauh ya, gue pikir ini bener-bener Cipete. Emang di kabarnya di Cipete ya? Kalau nggak salah ya, gue lihat map nggak tahu jauh. Tolong lah talent nih. Gue Tolong pikir. Pak produser mana? Hadir. Ini talent lah, tolong lah Pak Lan. Ini masa masih di Cipete ya? Ya, Untung di map pas. pas untung lu. Tapi nggak ini bang, nggak nyasar kan? Nggak, aman. Selagi ada map mah, Bang. Warung gimana bang kabarnya bang? Aman ya? Aman, Bang, Baru alhamdulillah. buka ya? Lumayan ya, puasa lah. Puasa. Masih euforia. Oh, Jarang orang di luar. lagi baru di luar benar. Belum pada mau keluar, Bang. Apa bang namanya bang? Sedersi. Saya DRC di daerah Daerah Taman Puring. Persis Taman banget. Puring. Depanan. Maja dong? Iya, betul. Oh situ? Maja, iya. Oh deretan situ? Sebelahnya Demaja. Oh oke. Persis. Kayak ada rumah tua gitu, Bang. Itu enggak ini bang ya? Enggak timpang ya Maja tuh? Apanya? Banjir. Apa? Maja tuh yang tempat makan mewah itu kan? Iya, betul. Iya. Persis banget udah telat sebelahnya.
istilahnya. Oke, sedersi artinya apa tuh? Ada makna filosofinya nggak tuh? Filosofi nggak ada bang, cuma apa ya, artinya itu duduk, bahasa Itali. Oh gitu. Bahasa Keren. Itali. Kenapa tuh? Tadinya pengen Inggris-Inggrisan bang, pengen Sit down. iya kan, nggak enak didengar, diucap juga nggak enak kan. Akhirnya gue cari di translate dari paling atas sampai paling bawah. Akhirnya ketemu di itu, di bahasa Itali, kayaknya enak diulang-ulang gitu kan. Kenapa bahasa Itali bang? Enak diulang, enak diomong. Kata duduknya dari mana tuh? Menggambarkan apa tuh? Ya berharap orang bisa duduk ngopi. Oh, oke. Simple. Simple Gak ada aja, Bang. makna lain gitu bang? Nggak ada bang. Serius loh. Iya, gue random banget itu cari di Google Itu berdua istri? sama bini bang. Oh, gitu. Keren. Ada barista? Apa masih jaga sendiri? Itu dia bang, bimbang. Bimbang. Oh, oke. Itu Ntar bang, Bimbang. jangan Itu ceritain Bimbang. dulu bang. Jangan ceritain Itu dulu. dia Bimbang. Tungguin. Bimbang untuk mengambil barista. Kita tunggu kebimbangannya apa ya? Dari mana-mana dulu. Ngopi dulu bang ya? Ngopi dulu dong. Ini ngelihat fenomena kemarin, kompetisi sempat datang nggak bang? Jaga warung bang, nggak bisa gerak. Jangan jagain terus bang, update coba bang. Pengennya gitu bang, Prospek cuma banget gua. gawang nggak ada yang jaga. Tapi masih ngikutin bang tren-tren di industri kopi sekarang? Ngikutin yang apa? Masih ngikutin lah. Masih. Kayak lagi apa yang hype gitu, kayak gitu-gitulah. Yang lagi tren apa? Oke. Enak juga. Enak ya bang ya? Enak juga. Emang enak banget tuh. Tempatnya enak ini. Gue curiga pengen bikin ini loh bang. Tempatnya enak. Pengen bikin bean bag tapi dalamnya green bean. Enggak, maaf bercanda. Green bean harus dinikmati ya bang. Bukan didudukin. Bukan Benar. Tapi ini nggak apa-apa lah. Ini Ini kan nanti kan mesin roasting, dia sedikit bisa kita nikmati juga. Intinya tetap berguna. bisa ya, Bang, tetap berguna, bermanfaat. benar, Bang. Benar. Wah, Bang Gato, gue takut nih bang. Nih. Gila, Kemarin gila. Lian mancing mulu pinggir jurang bang. Biasa dia sedikit rebel. Sedikit. Lian sedikit rebel. Disuruh ceritain keresahan, banyak banget resahnya bang. Resah mulu anak itu. Bang Lian. Tadi udah macet bang jalanan, apa belum? Jalan masih aman bang. Masih ya? Hujan juga sih tadi kan? Iya. Lumayan loh dari Taman Puring. Macetnya Oh macetnya. Tinggal di mana bang sekarang? masih di Cipinang bang. Anjir, oh iya ya. Jauh bang. Jauh. Cuma kan terlalu nyaman sama selatan. Kerja selatan, main selatan tetap aja. Nih bang, beansnya nih. Ini dari Ini yang tadi Argo Puro. Argo Puro. Roastingan sini nih ya. Enggak, roastingan luar. Enggak, oh, roastingan luar. Kalau roastingan sini bisa ya beli langsung di sini. Bisa. Oke teman-teman. Oke, ini banyak tuh ada Mekar Wangi, Pegasi. Ini pernah dengar Banyak. nama-nama beans ini bang? Denger dong. Denger ya? Pasti denger. Oke. Gitu. Bang, Ini nih, banyak kirim juga nih ya. kirim alhamdulillah bang sekarang banyak. Ini silakan dimakan bang. Boleh. Cemilan. Sambil nunggu kopi kali Sambil ya. nunggu kopi ya. Ini alhamdulillah nih kita Iya. dapat support cemilan dari Krispy Kreme Indonesia. Terima kasih Krispy Kreme. Nih ya, keren boxnya loh, spesial Ramadan. Tuh ada games-games gitu ya bang. Oh ini ngapain nih? Ngumpulin Iya. stempel atau? Enggak nih ada capnya, ada Biasanya. stiker. Oh stiker Ada stiker doang nanti ya. sudah berbuat baik apa gitu bang, nanti Oh ditempelin. gitu. Iya. Agak sombong ya dia mamer-mamer. Kirain ngumpulin stempel buat Oh, apa iya, gitu. bener. Kalau Tanda zaman tangan, dulu ada. tanda tangan Dulu hotip, ada kan. tanda tangan hotip. Bener. Kalau dulu masih ada tuh muter-muter coffee shop nanti meeting Oh, point-nya di iya, mana bener. gitu kan. Bener bang, bener. Zaman dulu masih ada tuh. Bener anjir, Berapa Bang, puluh ingat coffee shop harus dikumpulin. gua. Bener, yang bikin manual Jakarta. Manual benar. Anjir gue sempat ngikutin Iya, itu loh. iya, banyak itu bang. Gue ngikutin itu. Banyak. Itu kayaknya dulu jadi indikator kalau coffee shop lu keren tuh kalau lu bisa Iya. masuk situ ya. Iya, benar.
tolak ukurnya di situ. Iya. Bener. Ya ingat gua. Anjing bener. Tapi Lawas cuma itu. stempel. Wah, gua dulu ngejar sampai BSD tuh, Bang. Ingat Iya. gua. Iya, benar. Ngejar sampai BSD Jakarta Timur adalah beberapa tuh. Iya. 30-an atau 40 gitu kalau nggak salah. Lumayan banyak itu. Tapi yang menang tuh Fahri Murad kalau nggak salah. Dia yang cepat banget tuh dia. Dapat capnya. Gitu, ya. Kopi maraton. Parah dia. Kopi Kuat maraton. banget. Masih ngulik-ngulik kopi, Bang? Ngulik enggak, Bang. Masih cuman buat Daily kerja. kita aja. Iya, buat kerja. Cuman kalau yang ngulik banget nggak terlalu lah. Oh. Masih. Warung jual apa aja nih selain kopi? Ada nggak? Non coffee, Bang, basic kayak coklat, matcha, Oh. leci tea udah selesai. Biar orang nggak bingung, Bang. Mocktail dong. Itu dia, Bang. Kenapa Gua tuh? nggak tahu, terlalu nyaman sama zona yang specialty lah mungkin kayak gitu. Oke. Kayak zaman dulu gitu kan. Zaman dulu. Iya. Emang gimana zaman dulu, Bang? Ya orang yang kayak kedatang ke coffee shop udah bisa nanya lagi pakai kopi apa, enak dibikin apa, kayak gitu-gitu, Bang. Gue terlalu nyaman sama kayak gitu. Kalau terlalu banyak pilihan tuh kayak Udah fokus ya. bukannya nggak fokus sih. Kasihan customer juga, Bang, kebanyakan Oh, menu iya, benar. diem di depan POS gitu kan, depan kasir. Tapi kalau itu emang lebih simpel lah. Nggak terlalu banyak klasik lah kita Yes. bilangnya ya, coffee shop yang enggak. Ya, dulu juga menu juga nggak beragam. Makanan ada nggak? Makanan croissant aja, Bang. Croissant. Nggak ada kitchen juga, Bang. Kecil banget tempat gua. Kecilnya segimana dulu nih? Gedean ini malah. Gedean ini. Berarti cuma berapa seating capacity berapa tuh kira-kira, Bang? Di dalam 3 table 7 atau 8 orang lah. 7. Atau 8 orang. Di depan juga 4 table 8 orang. Tempat sewa. Sewa, Bang. Yang ini gue banyak banget pertanyaan sebenarnya. Tapi gue nungguin kopi dulu Nungguin nih. kopi biar ininya enak ya. Iya nih. Ini seru banget nih. Gila lu, udah lama banget kita nggak ketemu. Gue skip itu ya mungkin dari 2018 lah. Iya. Lu udah Gua cabut ke Bandung Cabut ke 2019. Bandung. Nah, Langsung tuh ya berarti ya, langsung ke Bandung ya. langsung ke Bandung gue dulu. 2018 kena kasus. Ya gitulah, Bang. Nyampe nggak ke lu? Enggak. Oh, nggak nyampe. Guanya nggak terlalu kemana-mana. Nah, dari situ lu kemana tuh, Bang? Dari Pokoknya gue terakhir tahu lu di Fillmore aja kan? masih, Bang, di Fillmore. Oh, pas gua ke Bandung tuh lu masih di Fillmore? Masih, gue sampai 20. Sampai 2020 gue masih di Fillmore. Oke. Terus? Lanjut bikin kedai juga Ah. di Pondok Gede. Apa tuh? Ada kedai itulah. Ah. Cuma nggak bertahan lama guanya. Oh, ini lu pindah atau lu develop atau Yang di Pondok Gede Ah. gue cabut. Oh, Gua oh cabut. kerja ini biasa ya? Ngebar Enggak, biasa? nge-build. Oh, nge-build? Join jadi 3 orang. Cuma biasa kalau kata orang kan terlalu banyak pala, Iya. gigit-gigitannya banyak. Oke. Iya. Kayak gitulah drama-drama yang gitu, Bang, yang bikin bete kadang-kadang. Terus Pondok Gede, terus kemana lagi, Bang? Beres dari situ? Gawe langsung. Gawe di? Gawe habis dari situ gue ke 115 sebentar Sempat doang di sih. 150? Sempat cuma 4 atau 5 bulan. Oke. Gue habis itu langsung ke Pison. Pison Nganggur Bali. seminggu apa 2 minggu gitu gue langsung di Pison. Pison mana di Bali? Oh enggak, Tamrin, Oh, Tamrin. Jakarta. Oh, iya tahu. Terus? Sampai berapa? Setahunan lah Pison. Habis itu istirahat baru kepikiran bikin kedai sendiri. Oh, iya. Berarti nggak. Tapi gue sempat ngeliat lu beberapa kali di Bali, Bang. Liburan aja, Bang. Oh, itu liburan. Biar nggak kerja mulu hidup kan. Oh, oke. Oh, itu liburan. Liburan aja, Bang. Gue kira pindah juga. Tapi nggak ada niatan mau pindah ke sana, Bang? Pengen, Bang. Kemarin gue sebelum kedai yang ini buka yang di Taman Puring, Hah? sempat mau di Bali. Oke. Sempat mau di Bali, sempat mau join lah sama orang sana. Cuma istri gue nggak kasih, Oh. nggak kasih buat di sana. Oh, istri kan kerja di sini juga berarti. Itu kan, Bang? dia beratnya, Bang, karena nyokap juga sendiri kan. Oh, oke. Bang, silakan ya sambil pegang Yang ini. diminum ya. Siap. Ini gua Boleh. ya
Semoga cocok lah bang. Ya man. Timbangan gua mati lu bang. Tapi enak Yang bang. penting aman. Enak, ternyata Yang enak. penting aman. Feeling aja tuh gua. Feeling aja kuat. Aman lah ya tapi ya. Aman dong. Aman ya. Bang ini sambil dimakan kali ya. Sikat Crispy bang. Kreme nih. Crispy Kreme. Gua ambil yang Ini apple pie sedikit. enak banget bang. Apple cinnamon ya tadi. Enak banget. Oke. Cocok. Pas ya. Cocok. Cocok pairing ya. Emang Krispy Kreme nih temen yang ngopi. Gitu. Jadi kalau ngopi kena yang manis-manis dikit, waduh. The best. Bang lanjut dikit bang. Awalnya lu bisa jadi barista tuh kenapa bang? Apa ya, frustasi enggak, titik jenuh lah, bosen. Gua dari sekolah mungkin Hah? hobi musik sampai Oh akhirnya iya benar. sampai benar. akhirnya gua lulus sekolah juga masih aktif musik. Ah. Cuma ketemu titik apa sih, jenuh lah. Ya udah gua berhenti musik, mau ngapain ya, badan udah tatoan, kerja yang bener nggak mungkin gitu kan. Nggak mungkin bang, udah salah satu cara udah gua harus masuk F&B. Ya akhirnya milih barista lah ya. Iya, bar. Apa sebelumnya dulu bar? Oh bar dulu malah. Barkeder. Barboy. Barbek. Ya, Ah, barbek. oke. Di mana tuh? Di daerah Kuningan. Hmm. Nggak lama, 3 bulan doang bang. 3 bulan. Ya karena itu sedikit nggak nyaman buat kayak bikinin minum yang mabuk-mabuk lah, bikinin orang Iya. sedikit nggak nyaman. Kayaknya Kenapa bang nggak nyaman bikinin? nggak tahu, gue mabuk semakin sendiri sih dia- doyan, mabuk sendiri doyan, cuman bikin orang mabuk Iya. tuh Terus nggak semakin suka orang, aja. Semakin orang mabuk, semakin dia nanti gampang bang upsellingnya kan. Manggung nih, ayo dikit lagi nih biar enak nih, gitu bang. Nggak tahu kenapa, pokoknya di bar itu gue sambil, kan pasti ada mesin kopi kan. Iya. Kalau ada pesanan kayak gitu gue senang aja Oke. main mesin kopi, bikin long black segala macam. Udah 3 bulan gue resign, masuk lah ke satu specialty. Apa tuh? Ada dulu di Tebet, Nggak apa-apa sebutin aja bang namanya. Kina, kopi Kina. Oh, Kina. abang-abangan berarti ya? Masuk situ, masih yang di depan. Iya. Ini di Kopi Kina. Suangga ya? Mas Suangga. Wangga, Mas Itu Wangga, the best juga benar-benar. tuh. Wah itu gokil, Keren bang. keren dia. Gila. Turnovernya kemarin pandemi gue mantau kisah-kisahnya. Keren, manuvernya cakep. Oke lanjut bang, lanjut terus. Lanjut. Dari Kina. Kina, gue abis itu pindah ke Bali cuma beberapa bulan sih. Ke Bali. Barista juga. Barista cuman 4 bulanan lah. Akhirnya udah balik langsung masuk Fillmore dan rezeki awet lah, panjang. Berapa lama di Filmon? 4 tahunan. 4 tahun. 4 tahunan. 4 tahun bro. Jadi barista tuh bang. Jadi barista. Karena masih ini bang, masih penasaran buat dunia specialty itu gimana sih, kayak gitu-gitu. Pengen lebih serius lah. Nah pertama kali lu bener-bener anjing ini mulai ke trigger nih kayaknya specialty kopi itu harus gue pelajarin banget pas di mana? Fillmore. Pas di Fillmore malah. Fillmore. Oke. Sebenarnya sih kalau dibilang pengen pelajarin banget dari masih ini juga awal-awal udah penasaran. Menarik Cuman nih kopi ya. gitu. Menarik, itu dia. Kayak oh ini ada notes apa, ada notes ini. Dulu pikiran gua kesetan nih. Gitu pikiran gua. Ternyata enggak, Itu beneran ada tuh. beneran Beneran. gitu. Maksudnya enggak inilah. Kalau coursing kayak belajar di sekolah-sekolah kopi gitu pernah bang? Atau Itu dia pas abis dari bar mungkin. Jadi kayak udah suka main mesin kopi nih. Hah? Mau masuk ke coffee shop minimal gua harus udah ada basic kan. Iya betul. Ya udah cari gitu sertifikasi gitu. Cuma buat mempermudah aja bang. Waktu itu di mana? Anomali. Oh anomali. Oh Buat belum mempermudah ada. aja bang. Belum ada Indonesian Coffee Academy belum ya waktu itu ya? Buat mempermudah kerja doang bang. Ini memang basic dulu ya. Ya harus ada Ada sih. syarat Bang. sih. Iya syarat. Yang tadinya harus pikir 3 jadi 2 atau 1 mungkin. Karena ada si itu kan sertifikat. Oke, Fillmore 4 tahun cabut ke habis itu Itu dia yang bikin di Pondok langsung Gede. bikin. Oh, Pondok Gede langsung bikin. Sebenarnya udah sebelum resign gue udah bikin dari Oke, nyambi ya. nyambi. Cuman gue mikir kayak
wah nggak bisa, gue harus serius gitu kan. Akhirnya Februari 20 kalau nggak salah gue akhirnya resign, mulai fokus di sana. Berapa bulan itu enak cash flow-nya bang. Nggak tahu Maret pandemi kan, brengsek. Yang kemarin masuk keluar lagi bang. Kalau dibilang cash flow enak bang ya, emang 2019 tuh pasar lagi cakep Masih tuh, Bang. enak. Cakep banget tuh. Cash flow. Itu dia, gue salah pilih resign bang. Sebulan sebelum pandemi kan gue banget, langsung ada pandemi, wah selesai langsung. Terus lo mengakali hidup dalam pandemi gimana? Jalanin aja bang, nggak ada ngakalin gue. Bener, ya kita mau usaha kayak gimana, emang momennya lagi orang-orang juga lagi pada takut kan. Cuma gue sempet yang orang-orang lagi pada buat takut keluar rumah gitu kan, terus tempat nongkrong lagi dibatasin, gue nggak di sana. Setiap weekend gue live musik. Setiap weekend dari pandemi pertama sampai gue keluar kali. Setiap weekend gue bear terus. Tapi oke itu dapat ya. Ada Enggak. aja. Enggak malah. Enggak juga bang, enggak juga. Iya, masih takut juga pasti orang. Masih takut. Yang datang ya cuma orang-orang sekitar lah, kayak teman-teman atau anak-anak komunitas yang gua pada gitu yang pada datang. Anjir. Oh ya karena lu di musik ya, jadi banyak teman-teman yang Ya, musik juga. nggak bisa dilawan bang itu bang. Momen itu nggak bisa dilawan, orang tetap nggak mau datang. Susah ya, bener ya. Nggak Rata bisa. semuanya. Iya, semua. Anjir. Oh, gue inget gue sempet beli arak. Aha. Ya, sempet pesen arak kan gue dulu ya. Oh iya, Moke. Oh, moke. Moke, Iya, Flores, iya, Flores. Flores ya, iya. Flores. Kirim Bandung. Bener. Random lagi. Karena ya susah sih. Tapi sebenarnya itu distilled arak lah berarti ya Iya. maksudnya ya sebenarnya. Itu benar-benar yang kalau lu beli di Jakarta mungkin banyak yang curang-curang lah. Oh gitu. Banyak yang curang-curang, kayak beberapa persen tuh air. Sebenarnya bukan di Jakartanya sih, yang gue tahu ya dari Iya. cerita teman-teman Flores tuh ya kayak gitu. Kayak di pengiriman ya. Plus lagi. Pengirimannya bang, kayak misalnya contoh lu bawa langsung dari Flores, Heeh. bawa ke kapal dari Flores ke Jakarta kan berhari-hari gitu Iya. kan. Nah selama perjalanan kan lu peminum, yang ada di Regen buka dulu, ya gitu kan. Dari satu Drigen tiba-tiba 3/4 Drigen, nanti Iya. gimana caranya buat sampai ke lu nih tetap satu Drigen, tambahin air kayak gitu bang. Oh. Dan ya kalau yang gua itu kebetulan murni semua. ada teman di sana ya. Ada. Moke. Oh iya, gua lupa lu pernah. Iya, gua pernah pesen, kirim ya. Iya, gua inget. Kalau sama Shopee bedanya apa Shopee? Shopee Ambon, Oh, tapi sama-sama. Sama-sama, Buat ya kayak arak gitu kan. Arak Bali gitu. Ya. Masing-masing daerah punya Distil penyebutan ini lah ya. Distilasi. Itu bang, pernah bang gua. Iya, Ingat iya. gua. Gua juga baru inget nih. Asli, benar-benar gua yang ngirim tuh, iya inget. Nah, lu kan bisa dibilang berarti mulai ngebar tahun berapa tuh bang pertama kali? 14-an deh 2014 kayaknya. ya? Berarti lu sempat benar-benar berada di apa ya, dua generasi barista yang berbeda nih, ya kan? Angkatan-angkatan. Bisa gitu ya, Bahkan iya. mungkin yang di atas lu dulu Bisa lah. gitu, bisa gitu. Nah, nyambung sama pertanyaan lu yang apa keresahan lu yang kenapa gua nggak mau nyari barista gitu, atau lu masih bimbang tadi, apa perbedaan emang bang yang lu rasain, dan kebimbangan apa yang mengganggu lu untuk hire orang. orang? Gue bingung nih kalau gini. Nggak apa-apa bang, kita Gua kenapa itu ya, karena balik lagi kita ya pernah ada di masa bandel lah sambil ngebar kayak gitu-gitu. Terus kalau perbedaannya ya anak-anak sekarang, yang gua kalau bilang anak sekarang kayak ini banget ya. Cuma kayak apa ya? Nggak terlalu care sama customer bang. Oke. Kalau yang barista Gen Z ya. Itulah. Nggak terlalu care, kayak benar-benar orang datang, take order, bikinin order, kirim order, selesai. Kalau ya mungkin zaman kita dulu kan dipaksa buat Kenal basa-basi orang, gitu, betul ya. basa-basi gimana kopinya ya kan. Walaupun itu nggak lu lakuin nanti. Kalau dia bilang nggak enak pun nggak perlu lu rubah. Iya. Seenggaknya kan dapetin hati lah buat ngobrol kayak gini kan, orang juga lebih jadi nomor 2 produk bang. Produk nomor 2 yang gue pelajarin sih gitu. Iya betul. Selain ya yang pertama care sama customer, dia nomor 2-in produk. Itu yang gue pelajarin sih gitu.
Setuju gue, karena gue pernah denger ini nih bang, gue lupa tapi dari siapa. Waktu itu lagi anak-anak lah lagi pada nongkrong. Ada kalimat yang nyebut kalau misalnya hospitality lu bagus, Ya, mau produk lu sejelek apapun jadi bagus. ya. Dan lu masih memegang hal itu tuh. Pasti bang, karena yang gua pikir itu apa ya? Kalau skill kan skill itu bisa kita latih bang, Iya, benar. bisa kita ajarin. Benar, Tapi benar. kalau hospitality kan kita ngomongin etika ya. Ya. Kalau memang kepribadian lu jelek, ya itu nggak bisa dilatih gitu. Oh, lu masih megang tips Masih itu, bang, sampai sekarang. Karena gua ya waktu di Fillmore itu gue sempat ada beberapa customer yang benar-benar request order kayak maunya kopi sama gua gitu. Iya, iya, Gua iya. nggak ada. Sering beberapa kali gue ditelepon gitu, gue pernah incas di barnya yang di atas. Gue ditelepon, oh ada mbak ini, gue turun buat bikinin kopi dia, selesai kopi dia gue naik lagi. Oh gitu. Kalau gue libur dia cuma ngeteh kayak gitu-gitu bang. Oh gitu. Jelas segitunya. Ada itu satu orang di sana. Iya, gitu. iya. Ya ternyata gue tanyain ya kayak gitu, gue tanyain kenapa, maksudnya yang lain sama aja gitu kan, standarnya sama. Ya beda kalau misalnya gue sama lu, nggak cuma gue pesen kopi dan dibikinin kopi. Betul. Gitu. Jadi ada after sales ya bang. Yes. Setuju. Ternyata kena kayak gitu-gitu. Ya udah dari situ gue pakem lah. Oh ternyata produk tuh nomor 2. Yang penting kita care aja. Iya. Nah, apa ya? Menariknya tuh, nah, gue dulu sempet bikin survei kecil-kecilan dari Instagram lah ya, Oke. tentang hospitality. Buat gue juga, gue sepakat sama lu bang, kalau menurut gue hospitality itu gift ya, bakat gitu. Iya. Yang emang semua orang bisa kerja di F&B, tapi Nggak dengan etikanya. hospitality bisa Iya. di SOP-in, tapi Iya. enggak. Tapi kelihatan bang mana SOP ya, mana hospitality yang SOP, Yang mana dijalanin sama yang tulus bawaan banget gitu ya. bener ya. Iya benar. Oh, benar. percaya hal itu. Percaya bang, karena gue ngalamin itu. Oke. Jadi iya, gue iya. pakai sampai sekarang. Makanya customer gue sebisa mungkin dia ngopi ya ajak ngobrol lah 5 atau 10 menit. Nggak perlu sampai dia pulang, bete juga. Iya. Kalau sampai dia pulang gitu. Walaupun dia di sana cuma pengen ngopi ya, Iya. sendirian misalnya Nah, gitu ya. Itu dia. Oke. Bang makanin bang. Iya bang. Krispy Kreme. Nanti bang. Oke, udah kebanyakan gula nih hari ini. Jadi buka puasa udah manis-manis mulu. Bang, tapi lo salah satu ya bang ya, yang bikin gua pengen banget ngobrol sama lu saat ini adalah karena lu salah satu barista yang buat gua hospitality-nya bagus banget bang. Alhamdulillah. Gitu bang. Jadi ya emang lebih mendalamnya sih gue pengen ngebahas sebenarnya hospitality-nya ya di industri F&B, karena gue ngelihat coffee shop makin banyak, kebutuhan akan tenaga kerjanya makin banyak juga. Yes. Nah karena semakin banyak hal itu, semakin banyak pekerja yang dibutuhkan, jadi jadi proses untuk kurasi SDM Ya. itu miss tuh. Aha. Nah. Jadi asal ada posisi aja Iya ya. betul. Nah gue ngeliat di situ ya. Nah lu sendiri selama 4 tahun kerja dan selama lu berkecimpung di industri ini gitu ya, lu kan sempat ngerasain juga kayak, oh ini beda banget nih Iya. gua dulu sama yang sekarang gitu. Sampai akhirnya itu jadi bikin lu bimbang untuk hire orang bener. orang ya kan. Biasanya lu tuh pengen apa ya? Menurut lu apa ya? Kalau gue bilang, apakah gimana caranya lu bisa mempertahankan hospitality yang oke di toko atau di tempat lu kerja selama ini? Tetap didampingin sih bang kalau gue gitu ya. Mungkin gue bakalan coba orang itu kayak 1 atau 2 bulan lah. Oke. Anak itu nge-shift ya tetap sama gue gitu. Jadi nggak secara langsung gue nuntut dia buat ya lu harus duplikasi gue gitu. Iya, Enggak. Ya tetap gue yang akan kasih unjuk lah. Gimana sih cara nge-treat, mungkin kan dia bakalan belajar lah tipis-tipis Benar, gitu. benar. Gue yang nunjukin pertama kali. Oke. Nah, lu kan pasti udah ada posisi yang lumayan lah ya waktu itu lah ya. Oke. Ketika lu hiring atau orang baru atau part time atau mungkin barista-barista yang baru gitu ya, aspek apa aja bang? Apa hospitality ini jadi aspek lu yang paling penting dibanding basic? Iya. Serius lu? Iya. Oke. Kayak ya gimana pembawaan dia ngobrol, terus kayak sama gimana sih cara dia ketemu orang baru. Oke. Kayak gitu-gitu sih bang. Karena ya itu dia balik lagi. Kalau ngomongin skill, ya bisa lah tipis-tipis kita ajarin gitu Ya, kan. ya. Dan orang itu juga mungkin bakal bisa berubah.
tapi yang nggak sama etika. Itu yang sulit dan lumayan ini jadinya kayak bumerang aja sama gue. Wah, ini susah ngilangin idealis lah jatuhnya gitu kan. Ya ngerasa sih ketika lu udah punya toko sendiri ya, kayak iya bang, kenakalan yang udah gue lakuin jadi kayak wah gila ternyata gue salah kayak gini gitu bang. Anjing apa yang berkaca benar. Terus belum sempat ada hiring juga tuh lo? Belum. Sampai sekarang belum, tapi bulan depan mungkin ya. Bulan depan mungkin. Seru. Satu hal yang menarik lagi nih bang ya, selain hospitality lu jago. Gila jago, emang keren sih tapi. Ayam jago. Lu kan termasuk orang yang betah banget jadi barista. Betah banget di belakang bar. Kalau gua ngeliat track record lu dari 2014 sampai itu lumayan. Ngebar ya? Tetep aja ngebar. Itu lumayan lama bang. Itu luar biasa buat gua kayak yang ini keren banget. Udah naik step ya. Iya mungkin di samping entah ada owner atau partner kerja yang support gitu ya, yang memanusiakan manusia. Kira-kira dari lu selain faktor hospitality lu tadi yang oke yang menurut gua, dan mungkin beberapa teman-teman di kopi juga ngelakuin hal sama ya, melakukan hal yang sama dan mengakui juga kalau lu oke di hospitality, apa ya, perbedaan yang bener-bener mendasar tentang profesi barista gitu ya bang, di mata lu, di kacamata lu, apakah memang harus dikualifikasi lagi atau mungkin lebih picky banget untuk hiring barista, atau memang gimana, lu ada cara tersendiri nggak bang? Nggak ada bang, gue ya itu dia, gue paling ya interview lebih ini aja lah kalau kita gitu, maksudnya kan secara nggak langsung kita bakalan tahu kan pribadi dari ngobrol pertemuan pertama kayak gitu. Oke, observasinya dari ya, situ ya? Kalau gue lebih dari situ. Oke. Cara dia ngejawab atau Background checking nggak? Nggak terlalu. Jadi Tapi setiap gimana? orang punya masa lalu lah. Oke. Mau dia buruk atau nggak masalah. Oh, baik. Keren. Karena ya udah gitu bang. Beberapa ini ya masa lalu buruk, kedepannya ini gitu kan, Ya, jadi pertimbangan. Cuman kan ya namanya orang kan pasti ada pembelajaran. Itu sih. Anjing menarik. Gue nggak peduli sih kalau orangnya dulu brengsek gitu ya. Yang penting ya dia bisa ngebawa Komit kayak lah. dulu ya. Ya, Komit ya. ya. Nah, gue minta satu line pendapat lu lah bang mengenai barista sebagai profesi ya. Oke. Apa yang lu lihat dari zaman lu ngebar sampai lu ngelihat fenomena barista yang ada saat ini? Kalau ya itu dia tadi perbedaannya lah, perbedaan barista yang sekarang kayak gimana pembawaannya. Paling sama apa ya? Pendapat nih. Iya, pendapat aja. Sejahterain barista kali ya. Oke. Pikirin kali gitu kan. Pukul rata lah kita gitu kan. Yang gue lihat ya junior sih, lebih kayak junior gitu ya, bukan ini. Ya anak junior kayak ngelihat anak-anak buat junior jadi barista tuh masih mahalan SPG rokok kali ya. Itu kali beneran. Kalau gue sih gitu, lebih kayak gitu lah, pikirin dikit lah. Oke. Lebih manusiawi. Ya, berarti ada ya pengupahan, di sistem pengupahannya lah ya. Harus. Kayak gitu. Karena kalau itu dinaikin kenapa bang? Ya pasti dia juga lebih semangat bang. Lebih semangat dan lebih dihargain kayak gitu-gitu. Itu sih kayaknya ya faktor ininya ya. Junior tuh nggak terlalu dihargai atau gimana. Nah, menurut lu, ini kan kita udah tahu nih ya kalau banyak barista yang underpaid lah ya. Yeah. Di fenomena coffee shop yang banyak banget ini, dan kebutuhan barista itu bener-bener dibutuhin juga, meningkat juga, otomatis kan ada supply demand yang seimbang nih bang. Yeah. Coffee shop banyak, cari banyak butuh barista juga banyak. Yeah. Nah, menurut lu apa yang tetap buat mereka pengen jadi barista padahal dia udah tahu kalau tidak sejahtera itu jadi barista? Keren-kerenan bang, kebanyakan lihat Masih ada Instagram. unsur Iya, unsur itu gitu dia. Ya kena mungkin itu ya yang anak-anak sekarang lakuin kali. Yang dia lihat di media cuma keren jadi barista. Padahal lu nggak tahu kan, gas trap mampet kita beresin. Dia lihat yang keren doang di Instagram bang. Ya betul. Itu dia yang gue pantau sih gitu.
taunya yang keren-keren doang. Nah, kan lu udah jadi owner coffee shop lah jatuhnya gitu ya. Lu pasti punya POV yang lebih luas nih Iya. tentang barista yang dalam tanda kutip tadi yang belum dihargain tadi ya. Dari sisi lu sebagai pebisnis kopinya nih ya, pelaku bisnisnya. Kira-kira apa nih Bang yang bisa bikin kualitas barista itu lebih baik? Apakah dinaikin dulu gajinya baru dia berkualitas atau kualitas itu upah itu mengikuti kualitasnya? Itu sih. Upah mengikuti kualitas. Gitu ya. Karena kalau misalnya kita naikin, tinggiin dulu buat jadi bagus, kayaknya nggak etis bang. Oke. Berarti emang benar-benar lu lihat yang perubahan lah. qualified Maksudnya lah. ya lihat perubahan dia gimana. Oke. Dan itu tapi rumit juga bang. Rumit bang, gitu. Karena dilemanya ya itu tadi ya, masih ada unsur keren-kerenannya. Iya. Kebutuhannya banyak, tidak tersaring, nggak terfilter dengan bagus. Semuanya pengen jadi barista. Jadinya susah nyari yang berkualitas tuh bang. Itu Jadinya dia. karena banyak. Saling butuh sih bang. Nah, kayak karena- kitanya juga pengen jadi beberapa orang yang baru-baru pengen jadi barista. Oke. Kebutuhan banyak, kita juga owner-ownernya jadi kayak, oh ini dia ini kan junior banget. Ya udah lu bayar segini, yang penting lu jadi barista mau nggak? Kayak gitu bang. Oke. Jadi Emang kayak ada saling manfaatin komprominya gitu. masih ada. Saling ya? manfaatkan. Iya, iya. Oke. Ya, tapi ini ya itu ya menariknya buat gua pilih yang mana dulu tuh kayak paradoks gitu bang. Mau nyelesain yang mana ya? Mau nyelesain yang mana dulu? Benar. Karena si unsur keren-kerennya tadi nggak ada yang terfilter, jadi susah ada. Iya. Ada yang benar-benar pengen kerja tapi tidak pada tempat yang benar gitu ya. Iya. Tidak pada tempat yang support. Setuju. Ada yang tempatnya support banget tapi baristanya gue masal kerja Iya. aja. Ada bang, Kayak gitu. ada banget itu. Ada Tuh, banget. jadi ya buat gue permasalahan kenapa profesi barista itu masih jadi Underpaid pembahasan ya yang Iya. tadi underpaid tadi dan segala macam problematika di dalamnya ya itu karena susah memilih yang terkualifikasi gitu. Iya. Karena buat ya mungkin lu udah membuktikan barista yang bagus secara teknis atau secara hospitality dan etikanya itu juga akan itu secara nggak langsung naikin traffic loh bang. Secara Iya sih. nggak langsung ya, Iya. secara nggak langsung naikin traffic. Karena back to basic lagi nih. Karena semuanya coffee shop udah buka Banyak. banyak. Bang. Banyak. Jualannya sama-sama Iya, kopi. iya. Yang ngebedain ya soalnya itu yang si baristanya itu. Iya. Habit Si di orang dalamnya yang- bang. Iya benar. Iya. Anjir. Iya benar. Ya kalau buka lah dikit-dikit lah ya. Ya agak tricky, bener ya, Agak tricky tricky banget. bingung bang. Sebenarnya gitu. Kita rela lah buat bayar lebih gitu kan. Yang penting baik lah. Anjir. Ya itu lah, ya kita memang harus memutus lingkaran setan ini bang. Iya bang. Karena Betul. kayak kalau Berat, udah Bang. kita stop dari Ternyata berat ya. berat banget. Berat. Nah nih yang menarik lagi dari gua tentang lu adalah semakin lama gua jadi barista. Oke. Ya dulu cita-cita gue siapa sih yang nggak pengen punya coffee shop sendiri bang. Tapi makin lama makin ngejalanin kayak wah kayaknya nggak mungkin nih gue exit jadi Coba berbisnis. coba berbisnis apalagi coffee shop juga gitu. Ya itu Iya. kenapa lu exit untuk menjadi jadi lu buka lagi coffee Buka shop sendiri. Iya bang. Ya itu dia bang, kayak yang lo bilang. Ya kak, mungkin dulu kita masih jadi junior, jadi senior, terus ada arah lah. Kayak entah lu mau jadi roaster, atau lu mau jadi owner, atau lu mau jadi konsultan, kayak gitu-gitu bang. Kalau gue lebih ya itu dia, lebih ke coffee shop lah. Harapannya itu, karena ya ngejalanin punya orang kayaknya kita bisa lah cover semua, udah bisa lah kayak gitu-gitu. Tapi ternyata enggak, sulit bang, sulit bang. Kalau sepi stres ya kan, stres sendiri. Terus dari ada mindset lu yang sedikit berubah nggak ketika lu udah jadi owner nih? Ada sih bang. Ya itu nyesel lah, Dibandingkan jadi- nyesel kenakalan dulu lah. Oke. Kayak gimana dulu kan gue bandel banget ngebar, kayak males. Gitu kan ternyata emang itu dibutuhin sama owner-owner ya itu.
ternyata nggak salah juga owner dulu marahin gua kayak gitu, ada Oke. kayak gitu bang, lebih dewasa lah jadi. Iya. Nggak inilah kalau dulu jadi barista ya kita. Iya. Ah, udahlah. Gua datang mau sepi mau rame gaji gua full. Gitu Oh, dulu itu gitu yang waktu nah, itu ya? Iya, Iya, gitu. iya, Kalau iya. sekarang gua lebih perbaikin ya itu dia kayak hospitality, terus kalau sepi nggak ada. Ya, kalau gue jelek hospitality buat kayak bersikap ke orang gitu kan, bikin cuma sekali datang doang, ya efek banget buat gue. Gitu. Makanya gue lebih pilih take over sendiri bang dari bulan pertama sampai sekarang. Karena First ya, impresi. Taruh identitasnya dulu Iya. nih ya, brand identity-nya gimana. Dan sulit ya bang ya. Sulit bang. Sama Pusing, Bang. susahnya. Pusing, Lebih Bang. susah ini malah ya. Iya, lebih susah ini. Kita banyak cabangnya kayak gimana cara strategi, apa yang harus naik. Marketingnya dipikirin. Marketing kita mikirin, apalagi gue bener-bener yang sendiri gitu kan. Ya mungkin istri gue bantuin, tapi kan dia nggak ada basic di F&B, jadi dia bakalan tetap kiblatin gue. Jadi apapun yang gue bilang gini, ya udah, oke, kayak gitu-gitu. Nggak ada lawan bang, Iya, iya. kayak gitu. Nggak ada lawan. Nah, ini tadi kan udah ngomongin tentang lu pengen baristanya gimana gitu ya. Lu sebagai owner sendiri, apa lu akan memperlakukan barista lu Kayak seapresiasi tadi? Iya, gue bakalan. Ya kalaupun ada barista, gue nggak akan posisiin diri gue owner atau apapun sih. Sama lah kita gitu. Karena gue juga berangkat dari kayak mereka gitu kan, yang dulu dibego-begoin, atau disuruh-suruhin gitu kan bang. Suruh nyuci piring gitu, kayak gitu-gitu bang. Iya, iya, iya. Lebih memanusiakan lah. Oke. Gue ngerti kayak ya mungkin satu lagi tuh, kalau dulu kita mungkin sulit banget buat weekend libur gitu. Benar. Gue akan pikirin itu bang. Gue akan pedulin itu sih. Anjir, keren. Karena itu gue pernah ya di Pison itu, di Pison gue malah setiap weekend itu ada barista yang semua dapat jatah weekend. Gua putar lah schedule-nya. Kayak minggu ini lu, minggu depan gua, minggu depan siapa gitu. Lebih kayak gitu bang. Karena kan mahal banget bang itu bang. Kita libur weekend saat itu ya. Iya. Karena giliran kita libur, teman-teman kita nggak ada yang libur bang. Iya itu dia. Itu sih Itu gua pengen itulah, pengen coba jadi kawan lah. Iya, iya, iya. Menarik ya. Kalau jadi libur 2 hari gimana? Mungkin nggak bang? Dalam seminggu? Nggak masalah selama gua Nggak kosong masalah. gitu. Yang penting jangan dadakan. Karena rata-rata kan pekerja-pekerja apa ya, hospitality bisnis lah ya, libur kan rata-rata Nggak boleh dempet. kali doang kan. Iya nggak boleh dempet. Kayak Ya sesekali boleh lah, cuman kalau tiap minggu brengsek juga ya. Kan gitu. Kalau tiap minggu oke. sesekali boleh lah, sebulan sekali, kasih weekend sekali gitu kan, nggak masalah. Nah, selain dari hospitality bang, lo ngelihat perkembangan ini, kita kan cuma pengen gimana barista diapresiasi lebih lah ya guys. Tapi kita nggak bisa memulai itu kalau kita nggak bisa mewujudkan itu kalau dari kitanya sendiri sebagai barista nggak coba membenahi gitu. Nah, kira-kira selain dari hospitality tadi, menurut lo apa yang masih jadi keresahan lo tentang barista saat ini bang? Nggak ada sih, kalau gue kurang lebih itu sih, lebih ke hospitality-nya sama apa lagi ya. Oh ini kalau misalnya barista tuh gue paling sebel anak-anak ini tuh dibilangin baper, terus sama ini bang, apa sih, lu Baper ya? sakit atau mau ada acara tuh besok nge-shift jam 7, jam 6 baru bilang. Itu paling brengsek bang. Anjir, udah datang. Kita nih yang pala nih kan bingung bang. Yang pala bingung gitu kan, leher mah udah tinggal ikut. Pala yang bingung nih, ditelepon jam 7 kurang 15, jam 7 pas buka kan. Itu lebih kayak gitu bang. Iya. Itu sering terjadi tuh. Tapi itu mah kayaknya nggak cuma di barista lah ya. Itu Nggak kayak cuma. gitu-gitu memang. Cuman ya lumayan meresahkan itu tuh. Profesionalisme. Profesionalis ya. Kalaupun lu bilang sakit kan lu gak ngerasain nanti jam 6. Dari lu sebelum tidur mungkin juga udah berasa sakit bang. Atau lu apalagi kalau ada acara, ada urusan gitu kan, pasti beberapa ini udah tahu. Tolong itu aja sih, komunikasi sih yang penting. Komunikasi. Benar. Apapun semua selesai kalau komunikasi. Etika, ya hospitality, komunikasi. Iya. Jadi kalau kita mencoba memecahkan masalah 3 ini aja ya bang ya. Itu aman, Niscaya warung aman, bisa. toko aman.
sih sebenarnya yang dipikirin gitu ya. Ya nggak ada iri-irian bang, gitu, nggak ada dengki-dengkian. Rezeki mau udah ngatur ya bang. Pasti bang, Di gimana? Ya nggak ketuker lah. nggak ditukar. Tapi optimis bang sama yang sekarang kedai. Insya Allah bang, Insya Allah. Next buat plan selanjutnya apa cabang kedua mungkin Enggak kayaknya deh. Kalau cabang enggak deh. kompetisi berarti. Brand baru aja bang. Kalau Oh, iya. cabang sih enggak. Iya. Kalau ada rezeki, mending brand baru. Kalau gua sih gitu. Kompetisi Wah, udah enggak ini bang. masih sih bang. Enggak bang. Gua nggak tahu kenapa nggak ada tertarik sama sekali. Sekali gitu nyobain panggung nasional gitu. Enggak. Belum tahu sih enggak. Belum Tapi tahu enggak ya. deh. Kalau misalnya ikut pengen ikut cabang apa bang? IBC paling. ABC. IBC. Itu doang bang yang kayak rutin kita kan gitu. Lebih aman itu kayak kalau Brewers tuh wah ngulik banget pusing Bener, gitu kan. bener. Sekarang juga udah ada yang bebas pakai susu yang Ya, plant based udah boleh. Ya udah mulai. udah nggak terlalu ketat ya. Iya. Iya, udah bisa lebih fleksibel lah buat ngulik-nguliknya. Terakhir bang, ada yang mau disampaikan nggak Aman, udah. untuk industri ini? Wah, gua nggak berani kalau sampaikan industri, nggak berani Nggak gua. apa bang, kalau buat industri. Ya itu aja udah paling kayak ya barista-barista sekarang lebih apa sih? Lebih aware lah sama pekerjaan lu, terus sama tanggung jawab lu lah. Hmm. Lebih peduli aja. Karena kalau misalnya itu belum dapat poinnya, kita juga susah bang mau diapresiasi kayak gimana Iya. juga susah ya. Tapi pengennya gede gaji. Iya. Berarti harus itu dulu ya. Iya. Ya buat ownernya juga harus. Ya lu sebagai owner juga kan pasti akan berani lah kalau misalnya emang dapat barista Iya. yang oke kan. Iya. Nggak menutup mata soal itu lah. Oke, sip. Bang Dado, thank you banget. Sama-sama ganteng. Ini gua ngerasa terhormat nih. Ya, gua Udah mau datengin ke main-main sini. ke Barpot. Sukses selalu bang. Amin. Jangan lupa Krispy Kreme. Nanti Di pulang. belanja, di belanja. Oke Bang Dado ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Ya. Sukses terus buat Sedersi Amin, amin. Sedersi. 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 Sehat keluarga, istri, Amin, semuanya. amin. Lau juga. Jangan lupa main-main ke Bandung lah kita ya. Pasti. Berkabar. Gue sempet ke Bandung, lu nya yang gak ada. Oh iya apa? Iya, pernah gue ke Bandung. Tapi Iya. ini jodohnya di sini. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah menyaksikan Barpot. Mau langsung balik Bang? Pamit ya. Makasih Bang. Sampai ketemu lagi. Semoga kopinya Enak nyaman kali. gitu ya. Enak ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah menyaksikan Barpot di episode 4 ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan kalau ada info barista yang mau dipanggil ke sini, komen di YouTube ya. Oke. Atau DM kita di Instagram boleh. Gua Regi pamit undur diri. Ciao.